Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Eh, untuk mendukung program pemerintah FAM TV 69, eh, hari ini mau mengulas mengenai pelajaran sekolah kelas 4, yaitu eh, matematika. Matematika materinya bilangan pecahan, episode pertama. Bilangan pecahan itu apa? Bilangan pecahan adalah bilangan hakikatnya yang terdiri dari komponen pembilang dan penyebut. Sebagai contoh 1/2. 1/2. 1 kita bilang sebagai pembilang, 2 sebagai penyebut. Sebagai contoh lagi, maksudnya apa sih 1/2 itu? 1/2 itu adalah satu bagian dari dua bagian yang diambil sama kita, atau dikurangi, atau ditambahkan, atau dikali, ataupun dibagi. Bagilah kue di samping dengan dua ukuran yang sama besarnya. Ambillah satu bagian dari kue tersebut. Pertanyaannya, berapa bagian yang dapat oleh Kenichi? Kita bagi kue tadi dua bagian yang sama besar. Seperti ini. Jadi 1/2 itu adalah satu bagian dari dua bagian yang dibagi sama besarnya. 1/2. Contoh lainnya. Nih anak-anak. 1/4. 1 dibilang pembilang, 4 dibilang penyebut. Satu buah kue dibagi dengan 4 ukuran yang sama besarnya. Ambillah satu bagian dari kue tersebut. Pertanyaannya, berapa bagian yang didapat oleh Kenichi? Jawabnya adalah gampang sekali. Satu bagian dari 4 bagian kue yang dipotong sama besarnya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kue yang didapat Kenichi adalah 1/4, atau satu bagian dari 4 bagian yang dipotong sama besarnya. Contoh lainnya. Kita masuk ke penjumlahan bilangan pecahan biasa. Contoh pertama dengan penyebut yang sama. Ingat ya, penyebut itu apa? Yang di mana posisinya? Penyebut adalah yang di bawah. Seperti ini. 3/6 ditambah 5/6 ditambah 4/6. Hasilnya berapa? Karena penyebutnya sudah sama, yaitu 6, makanya langsung dijumlahin aja anak-anak. Jadi 3 tambah 5 ditambah 4, yaitu 12/6. Contoh yang kedua, penyebutnya 7. 3/7 tambah 1/7 ditambah 3/7. Karena penyebutnya sudah sama, makanya langsung dijumlahin aja. 3 tambah 1 tambah 3. Hasilnya 7/7. Contoh yang ketiga, 3/9 ditambah 5/9 ditambah 1/9. Yang tadi Bapak bilang, karena penyebutnya sudah sama, makanya pembilangnya langsung dijumlahin aja. 3 tambah 5 ditambah 1, hasilnya 9/9. Sekarang contoh yang kedua, dengan penyebut yang tidak sama. Bagaimana? Contoh pertama, 3/3 ditambah 5/6. Caranya, penyebutnya harus disamakan dulu anak-anak. Seperti ini. Kita ambil angka 6, karena bilangan 6 itu bisa dibagi dengan 3. Bilangan 6 itu pun bisa dibagi dengan 6. Contoh, 6 dibagi 3, hasilnya berapa? 2. Benar sekali. 2
dikalikan pembilangnya 3. Hasilnya 6/6. Yang kedua, 6. Nah, ini hasilnya 6. 6 dibagi 6, hasilnya berapa anak-anak? 1. 1 dikalikan 5, hasilnya 5. Seperti ini. Karena penyebutnya sudah sama, yaitu 6, makanya tinggal langsung dijumlahkan saja, yaitu 11/6. Jangan lupa, penyebutnya harus disamakan dulu. Kalau tidak sama, tidak akan bisa dijumlahkan. Contoh yang kedua, sama. 2/4 ditambah 4/8. Penyebutnya tidak sama, angka 4 dan angka 8. Untuk itu, makanya penyebutnya harus disamakan dahulu anak-anak. Seperti ini, 8. Penyebutnya ditaruh angka 8, kenapa? Karena 8 bisa dibagi dengan angka 4. 8 dibagi 4 dikalikan 2, hasilnya 4/8. Lihat contoh di atas yang pertama, sama. Hasilnya 8/8. Contoh yang ketiga, 5/9 ditambah 4/3. Ayo, penyebutnya mau pakai angka berapa yang bisa dibagi dengan angka 9 dan dibagi dengan angka 3? Ayo, ini saran Bapak, pakai angka 9. Seperti ini. 9 dibagi 9 dikali 5, hasilnya 5. Sama seperti lihat contoh yang pertama. Yang kedua, 9 dibagi 3, hasilnya berapa? 3, betul sekali. 3 dikalikan 4, hasilnya berapa? Betul sekali, hasilnya 12. Apabila udah seperti ini, anak-anak tinggal langsung jumlahkan saja. 5/9 ditambah 2/9, hasilnya 17/9. Betul. Sudah mengerti untuk penjumlahan? Diulang-ulang, dibaca lagi, ditonton lagi videonya bagaimana caranya untuk menyamakan penyebut. Penyebut harus disamakan terlebih dahulu supaya bisa dijumlahin. Sekarang kita ke lembar berikutnya, yaitu pengurangan bilangan pecahan biasa. Contoh pertama dengan penyebut yang sama. Kurang lebih untuk pengurangan dan penjumlahan sama caranya, yaitu dengan membuat penyebutnya sama dulu. Seperti ini, kalau sudah sama tinggal kurangin saja. Seperti contoh ini, 10/6 dikurangin 5/6 dikurangin 4/6, hasilnya 1/6. Yang contoh yang kedua, 12/7 dikurangin 1/7 dikurangin 3/7, hasilnya 8/7. Yang ketiga, 11/9 dikurangin 5/9 dikurangin 1/9, hasilnya berapa? Betul sekali, 5/9. Bisa dilakuin karena penyebutnya sudah sama. Sekarang contoh yang kedua, bagaimana dengan penyebutnya yang tidak sama? Sama dengan lembar yang sebelumnya dengan penjumlahan tadi, pengurangan pun harus metodenya sama dengan penjumlahan. Penyebutnya harus disamakan. Sebagai contoh ini, 6/4 dikurangin 4/8. Penyebutnya dua yang berbeda, angka 4 dan angka 8. Berarti harus disamakan dulu. Caranya, carilah bilangan yang bisa dibagi dengan 4 dan carilah bilangan yang bisa dibagi dengan 8, yaitu 8. 8 bagi 4, 2. 2 dikalikan 6, hasilnya 12/8. Yang kedua, 8 dibagi 8, 1. 1 dikalikan 4, 4. Hasilnya 12 dikurang 4 adalah 8. Bawahnya penyebutnya tidak usah dikurangin, 8. Untuk jelasnya, lihat contoh berikutnya. Seperti ini, 15/9 dikurangin 4/3. Ayo, penyebutnya mau ditaruh angka berapa? Betul, angka 9. 9 dibagi 9, 1 kali 15, 15. Yang kedua, 9 dibagi 3, 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk materi matematika pecahan episode pertama ternyata nggak bisa, harus 2 video. Jadi ini video lanjutannya. Materinya adalah pengurangan bilangan pecahan biasa. Tadi sebagian sudah ada masuk ke video yang pertama ya. Jadi ini kayak contoh yang pertama dengan penyebut yang sama seperti ini, tadi udah dijelasin di video pertama juga. Jadi Bapak nggak usah jelasin lagi. Sekarang kita yang kedua dengan penyebut yang tidak sama. Penyebut yang tidak sama sebetulnya sama caranya dengan penjumlahan dengan pecahan untuk menjumlahkan pecahan. Jadi penyebut yang tidak sama disamakan dulu penyebutnya. Coba contoh seperti ini, 6/4 dikurangin 4/8. Carilah penyebut yang bisa dibagi dengan 4 dan bisa dibagi dengan angka 8, yaitu angka 8. 8 dibagi 4, 2. 2 dikalikan 6, 12. Yang kedua, 8 dibagi 8, 1. 1 kalikan 4, 4. Jawabannya berapa? Kalau udah seperti ini, itu langsung dikurangin aja. Jadi 12 dikurang 4, hasilnya 8/8. 8 penyebutnya tidak usah dikurangi lagi. Contoh yang kedua untuk lebih jelasnya seperti ini. 15/9 dikurangin 4/3. Ayo anak-anak, cari penyebut yang bisa dibagi angka 9 dan bisa dibagi angka 3. Yaitu betul, angka 9. 9 dibagi 9, 1. 1 kalikan 15, 15. Yang kedua, 9 dibagi 3, berapa? 3, betul sekali. Setelah itu, kalikan dengan 4. Hasilnya berapa? 12, betul sekali. Kalau udah seperti ini langsung dikurangin aja, karena penyebutnya sudah sama. Hasilnya 15 kurangin 12, dan bawahnya ditulis lagi 3/9. Contoh yang ketiga, yaitu 3/3 dikurangin 5/6. Carilah bilangan yang bisa dibagikan dengan 3 dan bisa dibagi dengan angka 6. Berapa? Ya, angka 6. 6 dibagi 3 berapa? 2. 2 dikalikan 3 berapa? 6. Betul. Sekarang yang kedua, 6 dibagi 6, 1. 1 dikalikan 5, 5. Hasilnya 5/6. Sudah seperti ini diapain? Betul, langsung dikurangin aja. 6 dikurang 5 hasilnya 1/6. Sudah mengerti? Belum? Ditonton lagi, dimengerti, diulang-ulang, jangan buru-buru. Karena setelah ini Bapak akan kasih soal yang isinya penjumlahan dan pengurangan dengan penyebut yang sama ataupun penyebut yang tidak sama, dan pengurangan dan penjumlahan dikombinasikan seperti ini. Dikerjakan, jangan buru-buru, jangan cepat-cepat. Kalau belum mengerti, ditonton lagi videonya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Selamat belajar. Sampai jumpa lagi dengan materi pelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.